see enable to join. Oh, ini dia. Halo, bro. Halo, Ki. Oh, apa kabar, bro? Luar biasa sekali. Baik ya. Sekarang domisili di mana, bro? Sekarang gue tinggal di Jakarta Barat. Di apa? Bintaro. Dulu Jakarta Barat, sekarang di Oh, Bintaro. Berarti udah totally move dari Medan ya? udah dikit-dikit dari kampung. Dikit-dikit. Dari kampung. Nah, sekarang bro, kasih tau nggak? Sekarang kesibukannya apa nih, bro? Kesibukannya? Sibuknya pacaran sama istri, terus kerja. Masih itu ya? Berarti masih ini kan masih buka gym? Nggak salah ada duo shine ya namanya ya, duo shine Ya, fitness. gue punya fitness center namanya Duocean Fitness. Kebetulan sekarang cabangnya itu hampir 50 cabang sekarang sudah. Wow, 50 cabang di mana aja, bro? Di Pulau Ya, Jawa atau udah? enggak, masih sementara ini masih Jabodetabek, ya. Oke. Jadi sekarang Duocean itu adalah fitness center dengan cabang terbanyak di Indonesia. Sekali lagi, fitness center dengan cabang terbanyak di Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Menginspirasinya sampai sekarang dari tahun 2004 ya. Wow, 2004 waktu itu lu join usianya berapa, bro? Gue waktu itu peserta Elmen termuda, umur 21 tahun. 21 tahun, waktu itu termuda ya. Dan Waktu itu ya, waktu itu. Kalau sekarang sih aku nggak tahu, mungkin ada yang lebih muda lagi, nggak ngerti. Tetapi waktu itu aku yang paling muda lah di antara semua teman-teman. Mungkin udah agak-agak senior, aku muda sendiri. Sekarang udah mulai tua, karena itu berapa tahun yang lalu ya? 17 tahun lalu. 17 tahun lalu. Itu 2004 gue masih SMP loh, bro. Oh iya? Sekarang umur berapa? Gue 28. 28, still young. Luar biasa. Wah, keren banget ya. Berarti lu tetap konsisten ya. Dulu kan ikut elemen sampai sekarang tetap menginspirasi orang dengan cara buka gym ya. Wah, keren banget. Nah, yang membedakan gym lo dengan gym-gym lain itu apa, bro? Kalau ditanya beda ya, basically semua gym itu aku rasa pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Pasti itu sudah pasti. Setiap produk itu pasti ada plusnya, ada minusnya. Itu nggak bisa kita pungkirin ya. Tetapi kalau untuk kelebihan, yang pertama jelas cabang gua paling banyak di Indonesia. Itu salah satu kelebihan. Terus kartu member gua itu bisa dipakai di semua cabang, bro. Jadi kayak all club gitu. All club, ya. Oke. Jadi bisa dipakai di semua cabang. Terus gua ada Shine Dance. Shine Dance itu kita yang buat ya. Jadi nama fitnessnya Duocean Fitness. Terus gue buat Shine Dance, ada gue buat juga Shine Combat, ada supporting seperti aerobik, zumba, yoga, itu standar ya. Terus di dalam fitness gue yang baru-baru itu ada lapangan basket juga, bro. Wow. Ya. Jadi di cabang-cabang yang baru itu gue sediakan juga lapangan basket. Jadi lebih apa ya? Lebih banyak pilihan lah ya untuk anak-anak yang ya, benar. Ya, anak-anak yang nge-gym tuh. Jadi di dalam Duocean Fitness tuh gue kasih pilihan yang cukup banyak. Nggak hanya cuman lo cuman ngangkat beban gitu, nggak gitu kok. Lo bisa cardionya juga bisa basket, treadmill, bisa ikut kelas, bisa dia lakukan beban lo sendiri dan banyak pilihan. Wow, terus gue berusaha untuk lebih komunikatif ya kepada semua customer ya. Karena ini kan usahanya tetap jasa ya, bro ya. Jasa, jadi di Duocean Fitness tuh gue berusaha untuk tim gue sendiri dan tim gue semuanya itu harus bisa sangat komunikatif dengan customer kita. Itu sih sebenarnya. Gue salut sama orang pebisnis. Kenapa? Bisnis itu kan gak gampang ya, karena itu lo harus konsisten, lo harus inovasi, lo harus building relationship sama klien plus juga internal lo kayak misalnya karyawan. Itu gue luar biasa banget, gue salut banget. Tapi sebelum kita ke situ nih, bro, gue mau nanya nih satu hal nih. Nah, sebagai first runner up Elmen, apa sih ketika lo menang di tahun 2004 itu yang lo rasakan berubah di diri lo tuh apa? Nggak ada yang berubah sama sekali. Nggak ada yang berubah sama sekali? Kalau secara langsung ya, secara langsung sama sekali nggak ada yang berubah.
Tetapi secara tidak langsung itu merubah total hidup gue. Nah, boleh ceritain nggak tuh bro? Gimana tuh? Apa yang kira-kira yang terjadi? Nggak mungkin ada ada gue yang sekarang tanpa elemen, itu nggak mungkin. Ini bukan karena gue angkatan elemen yang pertama atau apa, bukan. No. Ini reality hidup gue, oke? Gue dari kampung gue itu di Lubuk Pakam, ya. Lubuk Pakam gue tahu. Lu orang Medan? Gue Binjai. Oh, anak kampung juga. Jadi gue dari Lubuk Pakam, dan di kampung gue tuh gue masih yang benar-benar berasa banget yang orang yang tinggal di kampung banget, punya big dream, ya kan? Terus gue mulung sampah 9 tahun bro di sana. Ya. Serius loh? Iya benar, gue mulung sampah 9 tahun, terus gue jual buah, jual jambu air. Jambu air, ha? Jambu air, gue jual sawo, ya, dan banyak banget ya. Gue mulung tuh bener-bener kalau di sini tuh kayak Bantar Gebang gitu ya. Tempat pembuangan sampah, mulungnya sampai ke sananya gitu di Lubuk Pakam itu. Bersaing sama pemulung-pemulung lain, gimana mendapatkan lebih banyak lebih banyak barang bekas ya. Jadi kalau ditanya perubahan dari semua proses itu sampai ke titik hari ini itu, kalau nggak dibawa sama elemen, nggak dimotivasi sama Pak Mardi gue ya, kalau biasa banget ya. Kalau nggak dikasih motivasi yang mungkin cukup kenceng ya di otak gue ya, motivasinya Pak Mardi itu. Ya hari ini gue nggak jadi apa-apa, mungkin gue masih di daerah gitu loh. Jadi banyak sekali perubahan. Kalau yang secara tidak langsung, hidup gue hari ini karena support dari pihak elemen. Dan dari mulung bisa sampai jadi pemilik fitness dengan cabang terbanyak di Indonesia, itu lumayan progres yang panjang bro. Luar biasa, luar biasa. Memang mungkin lo ngerasain nggak secara langsung ya bro ya, tapi seiring berjalan waktu lo akhirnya punya punya pandangan baru, punya pemikiran baru, akhirnya bisa memiliki bisnis. Halo Pak Mardi. Pak Mardi, Pak Mardi di Sumatera juga tuh. Pak Mardi di Sumatera Utara tuh bro. Ini lagi di Sumatera Utara. Oh ya, lagi di kampung kita. Oh ya, saya lihat Pak Mardi di Nias kalau nggak salah. Saya lagi lihat video-videonya dia gitu. Jadi intinya bro, kalau misalnya teman-teman di sini yang mau join Elemen, sebenarnya Elemen adalah salah satu platform yang positif banget bro, yang bisa ngerubah kita, nggak cuman dari nggak cuman mungkin dari sisi nanti punya bisnis apa atau entertain dan segala macam, tapi juga dari pemikiran kita juga lebih terbuka ya bro jadinya ya, ketika ikut Elemen ya. Ya, jadi gini bro ya, kalau menurut aku yang terpenting di Elemen itu yang paling luar biasa itu secara pola pikir ya. Jadi orang-orang di Elemen itu mereka berpikirnya itu a little bit different from me. Jadi pola pikir itu justru berusaha untuk di sharing ya. Mereka sharing ke kita gitu, gimana supaya kita menjadi lebih baik gitu, cara-cara berpikirnya. Dan aku masih ingat ya, waktu itu Pak Mardi pernah ngasih voucher ya ke kita. Aku ingat banget tuh, voucher 1 juta gitu. Pak Mardi kasih voucher. Ini nggak pernah lupa aku di kepala aku. Jadi kita anak-anak Elemen dikasih voucher 1 juta. Peserta yang grand finalis. Ke Pak Mardi, Pak Mardi, ini gimana cara ngabisin uang 1 juta? Karena aku nggak pernah sentuh uang 1 juta, voucher 1 juta itu nggak pernah. Justru Pak Mardi bilang, ini harus kamu habisin, dan nanti di kedepannya dalam hidup kamu, kata Pak Mardi, kamu akan bisa mendapatkan atau belanja lebih dari 1 juta sekali belanja, kata Pak Mardi. Aku yang di situ mikirnya kayaknya ini terlalu masuk akal nih hidupku gitu. Tahun 2004. Dan dia terus luar biasa ya memotivasi. Bahkan sampai sekarang masih terus memotivasi aku. Aku sering tanya gitu, Pak Mardi ini gimana ya solutionnya ya. Dan Pak Mardi terakhir kali aku senang gitu waktu Pak Mardi bilang, jadi kita makan, Pak Mardi bilang, terus aku bayar. Pak Mardi bilang, Robi, kamu anak Elemen pertama yang traktir saya. Wah, saya bangga.
Wah, Jadi setelah segitu banyak finalis Elmen dari 2004 ya, udah almost 17 tahun, ternyata aku orang pertama anak Elmen yang terakhir Pak Mardi. Jadi aku orang waduh. lagi, iya. Punya kembangan tersendiri ya. Kebetulan Pak Mari lagi dengerin terus nih, bro. Nah, waktu itu lo ikut elemen, gue penasaran nih, lo apa sih, apa namanya, apa alasan lo memutuskan untuk, ah, gue mau join elemen? Apakah waktu itu ikut temen, atau ngeliat posternya elemen, atau gimana? Sederhana, pengen kaya, pengen terkenal. Pengen kaya, pengen terkenal. Yes, itu jawaban. Gue akan selalu berusaha untuk memberikan jawaban yang direct dan jujur. Mhm. Gue ngeliat gini bro, gue pengen berusaha banget, pengen terkenal. Hmm. Gue pengen jadi artis waktu itu ya kan. Dan gue ngeliat role models gue waktu itu adalah Arnold. Arnold itu dia terkenal setelah ikut competition Mr. Olympia. Dia juara 7 kali ya kalau nggak salah berturut-turut atau 8 kali. Mr. Olympia akhirnya dia hijrah ke Hollywood kan. Jadi gue mikir gini, gue dari kampung satu-satunya jalan untuk jadi terkenal ini mungkin ikut competition yang berurusan dengan badan. Dan waktu itu ada Elmen. Waktu itu orang belum terlalu heboh ya dengan Elmen. Masih karena baru pertama kali tuh ya? Itu pertama kali ya, 2004 itu kan? pertama kali. Tetapi itu pertama kali itu langsung Elmen tuh boom gitu loh. Boom. Pesertanya kalau aku nggak salah ya, di Indonesia kalau aku nggak salah ya sekitar 2.500-an orang ya kalau nggak salah. Wow. Kali ya. Kalau sekarang mungkin bisa 5.000, 10.000 orang mungkin ya. Karena kan Elmen jadi benar-benar apa ya? Jadi brand yang kuat sekali saat ini 20 tahun ya. 20 tahun benar-benar. Dan aku konsisten sampai hari ini masih mengkonsumsi susu Elmen. Udah 18 tahun aku konsumsi susu Elmen. Jadi emang menurut aku ini bukan terlepas karena aku pernah ikut Elmen. Sebelum ikut Elmen aku sudah mengkonsumsi susu Elmen. Jadi sekitar 2003 kalau aku nggak salah aku tuh udah mulai konsumsi susu Elmen sampai hari ini. Jadi emang kebetulan menurut aku kebutuhan nutrisinya cocok gitu. Dia ada BCAA ya, Benching Amino Acid, Isoleucine, Valproic. Jadi untuk pembentukan otot luar biasa. Menurut aku sih oke gitu. Jadi aku sangat konsisten orangnya. Benar-benar. Udah ada di situ semua ya, maksudnya elemen tuh udah dari vitamins apa BCA semua udah ada di situ, jadi lu nggak perlu beli kepisah-kepisah lagi kan, bro. Udah ada di situ semua gitu. Oke. Itu positifnya gitu. Positifnya, wah keren banget ya. Nah tuh ya teman-teman nih, soalnya kita buka lagi nih batch kedua nih untuk untuk Element of the Year 2021 nih. Nah jadi tadi kalau denger ceritanya Bang Robi nih ya, Bang Robi, gue manggil Bang ya karena kita sama orang Medan ya. Boleh bro. Bro Robi ya, maksudnya banyak banget sebenarnya hal bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya join Element of the Year di 2021 nanti. Selain menang juga pasti banyak dapat pengalaman yang keren-keren banget. Nah bro, kan di segudang banyak bisnis ya, kenapa lo memutuskan untuk gue ngambil lahan bisnis gym aja deh gitu? Karena bisnis banyak nih, bisnis makanan sehat ya kan, apparel, baju olahraga. Nah kenapa lo gue ambil deh kesempatan buat gym? Kenapa? Karena gini, waktu itu setelah gue ikut Elmen ya kan, gue mulai syuting. Gue jadi model ya. Gue setelah ikut Elmen gue dapet penghargaan dari Mercedes-Benz. Bukan competition ya, tapi penghargaan model terbaik Indonesia. Wow, congrats. Di Manchester gue dapet penghargaan model terbaik Indonesia ya. Waktu itu gue lumayan laku banget ya. Jadi setelah gue modeling, gue syuting, gue main sinetron, gue main film, satu hal yang gue lihat ini nggak pasti semuanya. Dan gue berusaha untuk belajar terus dalam hidup. Gue berusaha untuk memberikan nutrition terus kepada pikiran gue bahwa hidup itu harus bisa, gue harus punya future yang baik di ke depan. Menurut gue lahir susah itu nggak dosa, tapi mati susah itu dosa. Menurut gue ya, Jadi gue nggak mau mati susah gitu. Gue harus kerja keras, kerja pintar, kerja keras lagi, kerja pintar terus. Setelah gue lihat di entertainment itu nggak jelas, dalam arti menurut gue tuh nggak stabil ya kehidupannya. Nggak sustain ya bro ya. Jadi mau nggak mau, I have no choice, aku harus mulai bisnis. Dan waktu aku mau mulai bisnis, aku nggak ngerti aku mau bisnis apa.
Yang aku ngerti Oke. itu cuma fitness. Oke. Aku nggak ngerti mau bisnis apa. Aku cuma ngerti fitness. Aku sangat menguasai uh, apa ya, kehidupan di dunia fitness tuh lumayan menguasai gitu. Hmm. Dari Hmm. nutritionnya, dari pola latihannya, dan aku cinta banget pekerjaan itu. Karena Hmm. menurutku ngelakuin bisnis yang kita sukain, kita cintain, kita kayak nggak ada pressure. Yes, Akhirnya aku benar banget. buka satu cabang Ocean Fitness. Tapi ternyata buat bisnis tuh nggak simple ternyata. Jadi Setuju banget. dan nggak ada hasilnya menurutku. Ya aku dapat waktu itu yang cukup lah untuk kehidupan, oke lah. Tapi kalau untuk Hmm. mau cari masa depan di situ itu lebih impossible udah. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ternyata aku harus banyak belajar. Aku banyak belajar. Terus aku dapat kesempatan lagi syuting. Aku jadi model. Aku syuting di Meksiko sama di Amerika. Ada iklan. Wow. Wow. Jadi habis itu aku tinggal di California. Aku tinggal di California. Aku belajar lagi di sana. Oh, ternyata konsep fitness itu yang selama ini dengan AC gitu ya. Hmm. Yang seperti Mega Gym tuh nggak semua orang tuh suka gitu. Nggak Hmm. semua orang comfort dengan hal itu. Hmm. Hmm. Aku lihat di sana ya mereka banyak nge-gym ya, ya kayak di pinggir-pinggir pantai ya. Ya, Jadi open air gymnya ya, kebuka gitu ya bro ya. Ya. mungkin tetap dia di dalam ruangan, tetapi sirkulasi udaranya baik, tetap sweating gitu ya, keringetan. Jadi konsep-konsep tuh mulai berubah, fitnessnya mulai berubah, pola pikir fitnessnya berubah. Hmm. Akhirnya aku juga pendekatan kepada public figure makin kujaga. Jadi makin kuat tuh public figure itu ke fitness kasih free latihan free, temenin, arahin ya kan. Hmm. Aku mulai melihat ada kehidupan yang luar biasa di dunia fitness. Akhirnya Hmm. step by step, oh ternyata menjanjikan sekali gitu. Hmm. Begitu dia mulai grow up. Jadi aku punya kehidupan yang luar biasa menurutku hari ini. Wah, luar biasa banget ya. Memang sih kalau pekerjaan yang kita cintain itu kayak kita ngerasa kayak nggak kerja. Kayak nggak ada Yes. pressure dan lo ngejalin, gue harus ke tempat gym nih hari ini. Nggak ada ngerasa gitu, karena emang lo seneng dengan kehidupan itu gitu bro ya. Nah, Yes. juga ini pertanyaan gue juga sih, ini di semua bisnis nih mungkin lagi di masa pandemi pasti agak ada suffer gitu bro ya. Nah, apa sih yang bikin Duo Shine Fitness ini masih bisa bertahan sampai sekarang bro? Bahkan 40 cabang yang terbanyak di Indonesia, itu apa yang bikin Hampir Duo Shine 50. Bukan 40, hampir hampir 50, correct me ya, hampir dari 50, lo bisa bertahan di masa pandemi kayak gini? Gini bro, sebenarnya satu hal yang paling penting dalam hidup ya, Hmm. masalah itu baik sebenarnya. Hmm. Jadi masalah itu yang membuat kita tuh lebih grow up. Setuju banget. Tanpa masalah, tanpa competition, kita akan stuck. Yes. Jadi kehebatan orang yang luar biasa itu memang harus luar biasa dulu kalau menurut gua. Hmm. Hmm. Okay? Jadi di setiap condition itu pasti ada solution. Yes. Lu mau berpikir atau enggak ke arah sana? Lu bayangin aja di saat pandemi orang pada tutup fitness-fitnessnya, pada backup. Banyak sekali fitness backup, bahkan Mega Gym ada satu udah dijual ke Mega Gym lagi, ya kan? Cukup populer namanya, oke. Jadi justru Duo Shine Fitness itu malah nambahin cabang. Lagi pandemi ini buka cabang banyak banget. Ngelawan arus nih ya, orang tutup lo buka. Gue Duo Shine Fitness itu malah nambahin banyak cabang. Tahun ini aja gue nambahin itu sekitar target 20 sampai 45 cabang baru. Satu kali lipatnya, wow. Terus lo? Iya. Wow. Jadi kalau untuk survive-nya, just berpikir aja, akan ada solution gitu. Jadi kita setiap ada condition tuh, jadikan tuh jangan pasti stres. Ada peluang stres itu pasti tinggi, nggak mungkin kan. Karena kita jadi owner, itu akan berbeda sekali kita kalau cuma kita jadi member atau fitness itu beda dengan owner. Owner itu bagaimana berpikir menghidupi banyak orang, bagaimana bisnis berjalan dengan baik. Sekarang karyawan gue sekitar 400-an orang. Wow. Oke. Gue tuh harus berpikir gimana ini 400 orang ini punya 400 keluarga.
gue harus hidupin mereka. Bahkan sampai tukang parkir yang di tempat gue tuh gue pikirin hidupnya. Jadi ada mungkin yang hidup dari Ocean Fitness tuh hari ini sekitar beberapa ribu orang ya. Wow. Jadi itu semua harus dipikirin. Tapi kalau kamu itu mampu berpikirnya dengan ya lupain ya emosi, berusaha untuk cari solution, pasti akan ada solution. Nggak akan seperti itu deh. Yang jelas setuju banget. Masalah bikin kita grow up. Bener banget, gue setuju banget karena di setiap masalah tuh pasti ada solusinya dan gue benar-benar setuju banget. Dan kalau sebagai businessman itu lo memang harus inovatif orangnya, harus bisa berinovasi. Oke, jalan A nggak berhasil, oke, gue pilih jalan B. Jadi memang harus terus berinovasi. Nah, sama kayak Elman ya, Elman udah 20 tahun, itu inovasi terus-terusan bro ya. Yang cuma susu protein doang, sekarang udah ada protein bar, sekarang ada lagi yang crunch ya, mengganti kerupuk. Iya bener banget, crunch. Elemen protein crunch gitu. Udah cobain belum? Kalau belum itu belum, tapi yang gue udah cobain yang protein barnya sering gue cobain. Kalau yang gue selalu stabil makanya itu mengkonsumsi itu elemen platinum ya. Platinum ya? Oh, oke, sip, mantap, sama kok gitu. Kemarin belinya aja sampai berapa ya? 10 juta lebih gitu. Itu buat sendiri? Sebagian dijual juga sih di fitness. Karena kalau dikonsumsi sendiri nanti keburu expired kalau segitu banyak. Benar. Nah, bro, lu kan tadi lu bilang lo mau buka 40 cabang, 20 cabang. Lo kan sibuk nih berarti kan. Maksudnya lo tadi mikirin 400 karyawan yang punya 400 keluarga. Nah, lo bisa kasih tips nggak sih gimana sih dengan lo yang sibuk kayak gini, tapi lo bisa tetap... Bagaimana? Suaranya hilang, bro. Oke, ini kayak baterai gue habis nih. Sekarang denger nggak, bro? Dengar banget. Nah, kan lo sibuk nih, ada cabang baru dan segala macam, lo kan sibuk. Nah, lo gimana sih caranya bisa, bisa tetap fit, menjaga kesehatan? Boleh dikasih tahu nggak sih tips dan triknya buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini? Sederhana, datang ke gym, latihan, ya kan? Punya badan bagus, sehat, mau apa lagi? Jadi gue tuh seminggu itu minimal 4-6 kali gue mesti nge-gym. Cuman bedanya adalah dulu gue nge-gym untuk competition. Oke. Kalau sekarang gue nge-gym untuk sehat. Jadi beda target, beda pola latihan, beda pressure ya. Terus gue banyak nge-gym kalau dulu fokus ke diri sendiri ya. Jadi gue latihan tuh terserah ada partner, gak ada partner, masa bodoh, ya kan? Tapi sih gue selalu berusaha mencari partner ya waktu latihan. Kalau sekarang gue benar-benar latihan dengan partner, cari yang nyaman, yang emang gue bisa ketemu sharing sama dia, latihan bareng. Dan biasanya gue cenderung pindah-pindah latihannya, karena kan sekaligus ngecek cabang sih sebenarnya. Jadi sambil muter-muter gitu, latihan ke cabang, misalnya gue main ke Ocean Fitness Cideng atau Ocean Fitness cabang lain gitu loh, atau banyak lah, gue keliling-keliling gitu. Oh wow, yang penting intinya adalah find your motivation ya. Kalau tadi kan Bro Robi bilang motivasi awalnya pertama untuk kompetisi ya. Sekarang motivasi untuk sehat. Jadi memang kalau nggak ada motivasi juga pasti nggak akan gerak buat olahraga ya bro ya. Cenderung kita kan malas bro. Tapi itulah hidup brother. Ya. Menurut gue itu hidup itu kan goals akhirnya apa? Kalau menurut gue goals akhir hidup itu mencari kebahagiaan. Yes, exactly. Dan sehat itu salah satu poin penting untuk mencari bahagia. Oke. Jadi kalau kita melakukan, kita merubah pola hidup ya, pola hidup dari yang nggak sehat menjadi sehat itu kan hal yang positif sekali. Dan ini kebetulan momen yang baik ya. Ini sering sekali, saya sering sekali ngomong ke semua customer saya. Ingat diet, ini sering sekali bahasa yang sangat sering sekali salah. Diet itu guys bukan berhenti makan. Yes. Oke. Diet itu berubah pola hidup dari yang nggak sehat menjadi sehat, itulah diet. Jadi jangan punya konsep gue diet, gue udah gak makan dari pagi sampai sore, itu totally wrong gitu, oke? Kita rubah pola hidup kita, mindset kita rubah, kita jadi orang yang lebih baik.
Dan kalau kalian mau kebutuhan nutrition kalian, kalian bisa cari dengan Elmen. Kalau mau cari tempat fitness, kalian bisa temuin di Duo Shine Fitness. Masuk marketingnya ya, bagus. Karena banyak banget yang mikir kalau gue lapar, gue udah sukses tuh dietnya. Kalau gue nggak makan, gue sukses dietnya. Karena itu salah. Itu sering banget, Ki. Itu sering banget, Ki. Konsep berpikir yang salah. Dan itu sampai hari ini, karena kebetulan kan gue pelaku fitness langsung ya. Gue punya cabang, itu gue banyak ketemu dengan banyak orang ya. Hampir setiap hari. Total member Duo Shine Fitness tuh sekarang sekitar 87.000 orang. Jadi, gue ketemu dengan banyak sekali orang. Di situ gue nemuin banyak sekali pola pikir yang masalah diet yang sederhana itu sering sekali salah. Di situ gue berusaha untuk memberikan edukasi ke mereka, walaupun nggak yang ribet-ribet, sederhana, tapi aku berusaha untuk memberikan masukan ke mereka semua. Benar banget, emang mantap banget lah si Bro Robin ya, dari 2004 sampai sekarang 17 tahun konsisten buat menginspirasi gaya hidup sehat orang. Nah, Bro, terakhir nih, nggak berasa nih, Elmen kan udah 20 tahun nih. Dulu aja adalah salah satu finalis atau first runner up Elmen yang pertama nih ya, 2004 ya. Yes. Nah, apa sih pendapat lo tentang Elmen dan harapan lo tentang Elmen yang di usia 20 tahun ini? Gini bro, Elmen itu sudah 20 tahun, berarti dia secara usia itu sudah mandiri sekali ya. Produk sudah usianya panjang seperti itu, berarti kemampuan survive-nya tinggi. Itu udah bukti itu loh bro. Yang gua harapkan sebenarnya cuma sederhana, Elmen terus aja komitmen dengan apa yang dikerjain selama ini. Udah terbukti luar biasa. Ya. Seperti contoh juga kayak produk fitness. Gua bikin fitness dari 2007, hari ini 2021, udah 14 tahun. Terbukti berkembang pesat. Produk-produk yang sudah bisa bertahan puluhan tahun ya. Kalian itu lebih gampang percaya kepada produk itu. Bukan cuma produk yang baru muncul gitu. Ya bukan berarti produk yang baru muncul itu nggak baik. Tidak seperti itu. Tetapi sesuatu yang sudah mampu bertahan sebegitu panjangnya berarti dia memiliki quality yang luar biasa ya. Karena bertahan hidup itu nggak gampang bro. Di dalam bisnis. Itu sangat gampang. Kita harus benar-benar bisa bersaing, bisa memberikan benefit lebih kepada semua orang ya yang berusaha dengan produk kita. Kita harus banyak lah ya poin-poin supportingnya untuk bisa bertahan seperti itu. Dan bagaimana bukan cuma sekedar bertahan. Kalau aku melihat hidup itu bukan cuma sekedar bertahan, tapi bagaimana kita menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Dan aku rasa Elmen dan Duo Shine Fitness berhasil untuk melakukan hal itu. Terbukti ya bro ya? Terbukti. It works. Yeah. It works. Nah, harapannya buat Elmen ke depannya gimana bro harapannya? Harapannya yang tadi seperti gue bilang, gue cuma berharap Elmen tuh konsisten aja dengan memberikan apa yang sudah dikerjain selama 20 tahun ini konsisten. Karena memang sudah luar biasa. Nggak usah ditambahin lagi berlebih-lebih. Inovatifnya sudah. Ya, memberikan inspirasi ke banyak orang udah terbukti. Gue tuh kalau gue nggak terinspirasi, gue nggak mungkin sekitar 18 tahun itu mengkonsumsi produk Elmen, nggak mungkin. Berarti kan gue nggak merasa terinspirasi akan produk itu, dan gue bisa komitmen 18 tahun mengkonsumsi Elmen karena menurut gue itu baik untuk gue. Baiklah. Siap bro, thank you so much bro. Di tengah kesibukan lo mungkin ya lo bisa sempatin buat live sama Elmen. Terima kasih banget ngebantu Elmen juga buat terus menginspirasi orang banyak di platform sosial media, dan sukses buat Duo Shine Fitness. Mungkin nanti gue mampir juga deh Duo Shine Fitness sekitar Jakarta Pusat ada. Gue di utara, tapi gue kerja di Jakarta Pusat. Kalau di Jakarta Pusat ada utara di Pademangan. Oh, gue ini baru mau buka di Pluit baru mau buka. Pluit dekat-dekat. Kalau di Jakarta Pusat ada di Cideng ada. Oh, ada di dekat. Cideng juga. Gue di Sudirman Park dekat ke Cideng. Cuma 10 menit itu. Nggak sampai 5 menit. Terus aja alamatnya Duo Shine Fitness, nanti udah di situ lu bilang teman baik banget, gue kasih sesuatu yang free. Siap, nanti gue
gue cobain. Thank you so much ya bro ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, tetap menginspirasi gaya hidup saya. Terima kasih bro. Thank you bro.